warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Law kanu ya'lamun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtaba ilal akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita. Dan kenikmatan yang terbesar yang kita rasakan sampai hari ini adalah kenikmatan kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan, kesehatan, kesempatan, sesibuk apapun kita mencari maisha, kita tinggalkan semuanya itu untuk menuju masjid Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat Jumat. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ibadah Jum'ah ini mukaffaratum bainahuma, mampu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mendapatkan tema dari takmir tentang menyikapi kedoliman. Sebelum kita siapakah orang yang paling dolim itu, kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan bagaimana Luqman itu mendidik kepada anaknya. Wa idz qala Luqman libni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ayat ini menerangkan bahwa orang yang paling zalim kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang melakukan kesyirikan. Bagaimana Luqman itu mendidik kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah engkau syirik kepada Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Janganlah engkau menyembah selain Allah juga. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, orang yang paling zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang melakukan kebohongan-kebohongan kepada Allah. Orang yang melakukan dosa-dosa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, "Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz dzalimun." Dan siapakah yang lebih zalim, kata Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang memilih bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Au kadzdzaba bi ayati, atau bohong kepada ayat-ayatnya, kekuasaan-kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal innahu la yuflihudz dzalimin.
Padahal tidak ada untungnya sedikit pun. Dia melakukan kedoliman, dia melakukan kebohongan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat ke-21. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa bohong kepada Allah itu merupakan kedoliman yang besar? Kenapa syirik itu merupakan kedoliman yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kebohongan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan kedoliman yang besar? Karena ini kalau menurut saya simpulkan, inilah orang yang tidak tahu diuntung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surat Ar-Rum itu 6 kali. Wa min ayati an khalaqakus samawati wal ard. An khalaqus samawati wal ard. Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah menciptakan langit dan bumi. Setelah diciptakannya langit dan bumi, diciptakanlah manusia. Wa min ayati an khalaqu min turab. An khalaqakum min turab. Kemudian menciptakan manusia itu dari tanah. Setelah diciptakanlah jagat raya ini, kemudian diciptakanlah manusia. Setelah diciptakanlah manusia itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan istri-istrinya, pasangan-pasangannya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja ila akhiril ayat. 6 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam surat Ar-Rum itu. Ini semuanya diberikan kepada manusia, dengan harapan manusia itu merasakan bahwa setelah semuanya diberikan kepada manusia itu mau menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu diuntung. Inilah orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah ini ada contohnya orang-orang yang demikian ini di zaman dulu? Ada. Di zaman Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, ketika Nabiullah Musa itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari untuk diberikan wahyu, untuk menerima kitab Taurat. Seluruhnya selama 40 hari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Umatnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, maka yang terjadi, mereka justru berbalik, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lalu membuat patung-patung yang berupa anak sapi, kemudian dibuat persembahan. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan. Ketika kami mengambil janji untuk memberikan wahyu, menerima kitab Taurat selama 40 hari yang aku berikan kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, tsumma takhattumul ijlah. Kemudian umatnya Nabiullah Musa itu berbelok, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah patung anak sapi. Ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa antum dzalimun. Kalian ini adalah melakukan perbuatan yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah ada orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga yang zalim sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memberikan sejarah kepada umat-umat yang terdahulu sebelum kita. Orang yang paling zalim kepada sesama manusia itu adalah orang yang membunuh nabi-nabinya. Dan ini dilakukan. Ada orang yang merencanakan untuk membunuh nabi-nabinya.
Dan itu sudah terbukti Nabiullah Zakaria dibunuh oleh umatnya, oleh orang-orang Bani Israel. Berkali-kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam direncanakan untuk dibunuh, mau ditusuk dari belakang, diracun, dan seterusnya. Inilah perilaku kedoliman yang diabadikan di dalam Al-Quran. Innalladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Orang yang dolim itu adalah yang membunuh nabinya tanpa alasan yang benar. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist, dan yang merencanakan atau bahkan membunuh para sahabat, para ulama yang melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita lihat di dalam sejarah bagaimana sahabat Umar itu ditusuk, dibunuh. Bagaimana sahabat Utsman itu dikepung selama 40 hari kemudian dibunuh. Itulah orang-orang yang zalim yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa basyirum bi'adzabin alim, kata Allah. Orang yang zalim, yang membunuh para nabi, yang membunuh para sahabat, yang membunuh para ulama, yang membunuh para pejuang-pejuang Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan balasan, diberikan kabar gembira bi'adzabin alim, dengan siksa nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa bisa-bisanya orang itu membunuh nabinya, membunuh sahabatnya, membunuh para ulama, membunuh pejuang-pejuang Islam? Bisa jadi mereka tidak faham, tapi bisa jadi mereka ingin mengerdirkan Islam. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menginginkan liyutfi'u nurallahi biafwahihim, ingin mengerdirkan, ingin membasmi nurullah, nurnya Allah di muka bumi ini, atau ajaran-ajaran Islam, ingin dibasmi biafwahim, dengan mulut-mulut mereka, dengan perkataan-perkataan mereka, dengan tulisan-tulisan mereka, dengan perilaku mereka. Tapi janjinya Allah Subhanahu wa taala, wallahu mutimmu nurihim walau karihal kafirun. Janjinya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang zalim, yang ingin mengerdirkan Islam, yang ingin membasmi Islam, itu wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan keislaman itu terus menerus. Allah akan menjaga Islam itu terus menerus sampai akhir zaman. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang yang tidak percaya kepada Allah atas aturan-aturannya Allah, walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh. Kedzaliman itu juga bisa timbul karena makanan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Peristiwa semuanya itu di dalam cerita Bani Israel. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan telah kami berikan naungan awan kepada orang-orang Bani Israel itu. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian aku turunkan makanan yang berupa manna wassalwa. Apa yang terjadi? Batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya ini
dinodai, tidak puas, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus dimakan juga. Melebihi batasan-batasan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang zalim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini janjinya Allah. Makanlah rezeki yang kami berikan kepada kalian. Yang baik, yang halal. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusuhum yadzlimun. Akan tetapi mereka ingin mendolimi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, mereka itu adalah mendolimi dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah gambaran pada zaman Nabi Allah Musa. Bisa jadi kita saat sekarang ini, kita juga mendolimi diri kita sendiri. Di saat dokter misalnya melarang untuk merokok karena kita tidak diizinkan ada penyakit yang ada di dalam tubuhnya, dilarang merokok. Kemudian kita merokok, saat itulah kita digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Kita di dalam tubuh kita ada penyakit yang dimana tidak boleh banyak-banyak memakan yang mengandung purin misalnya. Kemudian kita masih karena melihat kelezatannya, karena nafsu makannya, kemudian kita memperbanyak makanan yang mengandung purin, maka itulah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Masih banyak contoh-contoh zalim. Yang artinya kesimpulannya zalim itu adalah menentang keadilan, menentang sunnatullah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk memerangi orang yang zalim kepada Allah, untuk memerangi orang yang zalim kepada sesama manusia, yang melakukan ketidakadilan kepada sesama manusia, yang mendolimi kepada dirinya sendiri, yang mendolimi kepada alam ini. Itu diperintahkan oleh Allah. Kalau Nabi jahidil kufar, perangilah orang-orang yang tidak percaya dengan sunnatullah, orang yang menentang kezaliman itu disuruh memerangi. Kemudian Nabi memerintahkan kepada umatnya, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang punya kekuasaan untuk melawan kedzaliman ini dengan kekuasaannya, silakan tentang, hadapi sampai bisa terjadi keadilan untuk melawan kedzaliman. Kalau memang tidak punya kekuasaan, fa illam yastati fa bilisani. Kita sampaikan dengan lisan kita di mana tempat kita berada. Di mimbar-mimbar, di pertemuan dengan masyarakat-masyarakat, di dalam tulisan-tulisan, itu adalah bentuk melawan kedzaliman kepada Allah, bentuk melawan kedzaliman orang yang zalim kepada Allah, zalim kepada sesamanya, dan zalim kepada dirinya sendiri. Jika kita tidak kuasa, menulis tidak bisa, mimbar tidak ada, maka fa'ilam yastati fa biqalbihi, kita doakan aja. Semoga orang-orang yang zalim itu segera disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita menghadapi kedzaliman justru kita yang dikatakan zalim sendiri. Di dalam ajaran Islam itu tidak boleh melebihi orang yang melakukan kedzaliman kepada kita.
Kalau orang lain itu taruhlah mencubit kepada kita, tidak boleh kita membalas melebihi cubitan kemudian kita menempeleng. Itu namanya kita membalas lebih dolim lagi. Islam itu sejajar. Jika kita disakiti A, setaraf A, maka kita harus melawan dengan setaraf A. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir tadi, melalui Rasulnya tadi, orang yang hanya melawan kedoliman dengan mendoakan saja, itu adalah lemahnya iman. Ulaika atful iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekecil apapun yang kita usahakan untuk melawan kedoliman itu bermakna. Seratus, 200, sejuta, 2 juta yang kita sumbangkan untuk melawan kedoliman orang-orang Israel yang sekarang sedang menindas, yang sedang membunuh lebih dari 16.000 orang-orang Muslim yang ada di Palestina, akan bermakna di hadapan Allah, akan bermakna bagi yang kita sumbangkan. Dan mudah-mudahan kita sekecil apapun kita ikut berpartisipasi untuk melawan kedoliman di muka bumi ini, agar kita tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini ingin memperjuangkan Islam, ingin membantu sesama umat Islam, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan umat Islam yang lain. Aku lihat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arnal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
سووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Ini lho. Gelami kereng merah.